Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yasma'. Rawahu Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian, tengah kita ada tamu kita Bapak Anwar Sadat yang kita hormati, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tayangan live siaran langsung, Mufti Mesir menangis karena ada pertanyaan via email dari jamaah Somalia. Yang pertanyaannya itu, bagaimana hukum puasa kalau tidak sahur dan tidak berbuka, karena memang tidak ada yang mau dimakan. Jadi Mufti Mesir ini tidak menjawab, dia menangis. Dia ingin menanyakan apa hukumnya puasa kalau tidak sahur dan tidak buka, karena memang tidak ada makanannya. Nah, maka kita yang menyaksikan tayangan ini melalui sosial media saja tidak sanggup rasanya, apalagi Mufti ini yang langsung menjawab pertanyaan. Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Tapi yang ingin jadi kajian kita adalah betapa sesungguhnya kita harus bersyukur. Kita ini masih sangat pelit untuk bersedekah. Kita ini masih sangat perhitungan untuk memberi bantuan. Kita masih hitung-hitungan untuk kurban, padahal itu untuk kita sendiri. Bahkan yang sudah cukup untuk berhaji pun, dia belum bisa berhaji karena nak mikir anak cucunya akan datang. Apalagi urusan-urusan yang lainnya. Dan masih sangat berat kaki kita untuk datang ke masjid. Kenapa? Perut kekenyangan, mata ngantuk. Maka luar biasa nikmat Allah kepada kita. Yang kalau kita boleh mengulang-ulang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu. Maka kita sangat bersyukur sampai hari ke-9 ini rasanya dak ada kita yang bersahur tidak bergulai. Walaupun gulainya super mie sambil ngiris cabai di dalamnya. Itu pun jago lebih nikmat daripada tidak berbuka, tidak bersahur. Kalau berbuka kadang-kadang takjil yang ada tuh tidak termakan lagi. Alhamdulillah inna a'toina kal kausar. Sungguh Allah sudah memberi kita nikmat yang begitu banyak. Nah, mudah-mudahan dengan nikmat yang sedemikian banyak itu akan memperlancar jalan kita menuju ke masjid untuk tarawih, untuk subuh dan aktivitas yang lainnya. Kalau nak mengandalkan amal harian, rasanya jangankan terbuka, tersingin aja pintu surga itu berat untuk kita. Tersingin itu bahasa Korea apa? Gitu. Terbuka dikit itu. Jangankan untuk terbuka, tersingin aja berat. Ngapa? Andalan kita tuh cuma sholat 5 waktu. Kalau kita baca perjuangan orang terdahulu, ya Allah,
Kisah Mus'ab bin Umair, orang terkaya di Mekah. Kalau dia tegak di sini, 10 menit lagi dia ke simpang SLB, bau parfumnya masih tinggal di sini, saking keharumnya. Dia bangun itu, makanannya lah siap saji di samping tempat tidurnya, saking kekaya. Dia tinggalkan kekayaannya itu untuk masuk Islam. Diusir orang tuanya karena dia jahiliyah, masih jahiliyah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bahasanya kainnya itu kain burdah. Kain burdah itu karung goni bahasa kita. Dari orang yang sangat kaya itu. Masih bujang dia. Akhirnya dia ikut dengan Nabi. Dan saat perang Uhud kata Nabi, kamu tidak usah pegang senjata. Tugas kamu megang tiang bendera. Kibarkan bendera kita. Nah Mus'ab, dia tidak fokus ke bendera, dia fokus ke mata panah. Yang mana mata panah itu kepada Nabi, dia kibas dengan tiang benderanya itu. Sehingga tidak satu pun mata panah itu yang kena badan Nabi. Nengok muda itu Abu Sufyan ngomong lah, lanang ini yang harus ditebas ini. Dia panggil Ibnu Qami'ah. Berani kalau lanang itu? Berani. Mus'ab namanya itu. Potong tangannya. Lari Ibnu Qami'ah. Dipotongnya tangan kanan Mus'ab ini. Dia pegang bendera tangan kiri. Pakai tangan kiri. Nah masih melawan. Dipotongnya tangan kirinya. Dikepitnya dengan leher. Dengan dadonya. Tiang bendera tuh. Ngibaskan panah tuh. Nah karena tidak kuat lagi bendera tuh roboh. Dia pasang dadonya. Ngadang mata panah itu. Agar tidak kena badan Nabi. Karena nengok masih mampu model itu. Dipotong oleh Ibnu Qami'ah. Lutut sebelah kanannya. Roboh dia. Ucapannya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Itu dijadikan Allah ayat. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul. Apa kamu akan berbalik setelah berpulangnya rasul? Itu Mus'ab. Kita masih jauh dari itu. Untuk itu ngapa hening dibuat China ini? Kita berkaji pagi ini ada 4 perkara yang membawa sengsara. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita doa yang tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la lindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. 1. Yang kedua dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua. Yang ketiga dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat dari doa yang tidak dikabulkan. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada tak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Contohnya ilmu sihir. Dengan menyihir orang, orang itu sakit. Apa manfaat bagi kita? Tidak ada. Dengan menyihir rumah tangga orang, rumah tangganya cerai-berai. Dan kita nak nikah dengan bininya, bini kita tidak mengizinkan. Apa yang kita dapatkan dari itu tuh? Nah ini ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita berlindung dari hal-hal demikian. Kalau masih ada megang ilmu sihir, ambillah jantung pisang, anyutkanlah. Kata orang dulu cak itu. Nah ini. Masih ada tak ilmu yang tidak bermanfaat? Masih. Kita berhasil menemukan alat sesuatu. Atau hasil lab sini. Nah ini rupanya kalau dipercikkan itu bisa menjadi racun bagi orang. Misalnya itu tuh. Kita uji coba di sebuah hutan, di situ banyak monyet. Kita percikkan, jatuh galau monyet itu. Misalnya mati seketika. Nah ini ilmu tidak bermanfaat kalau tidak kita hati-hati. Nah ini. Ada lagi ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak. Nyo bisa sholat. Tapi tidak sholat. Nah tidak manfaat ilmunya itu. Dia bisa masak. Gulai kata kita pacak ayu oi dari rendang sampai ke pindang. Pacak galau aku.
Nak campur nanas atau campur biji rembio pacaku. Ada pula pindang campur biji rembio, gitu kan? Ada. Saking kepacaknya. Dari gulai India, gulai nacang itu gulai India. Itu yang paling mudah membuat gulai itu gulai India, gulai nacang namanya. Itu sampai ke gulai tempoyak, pacak galau dia. Tapi tiap lakinya nak makan, dia beli di warung. Tidak bermanfaat ilmunya itu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Sementara menuntut ilmu itu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kemudian ada hadis yang lain, tolabal ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, laki-laki dan perempuan. Gitu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pentingnya ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau kedua-duanya dengan ilmu. Saya pernah sholat, Pak. Sering saya ceritakan ini. Baru itu saya ketemu orang sholat maghrib 1 rakaat. Saya imam, kawan saya makmum. Nah, yang lanang satu ini lagi berwudu. Karena kamilah 2 rakaat tahiyat awal. Pas naik rakaat ketiga, masbuk ini masuk. Karena kamilah 3 rakaat, assalamualaikum kami. Nya assalamualaikum puluh. 1 rakaat pecinya maghrib. Nah, karena tidak belajar. Di malam yang sama apesnya, itu sembahyang isya. Kamilah 2 rakaat, ada bunyi orang berwudu. Naik rakaat ketiga, dia masuk. Rakaat keempat, habis yang kami assalamualaikum. Yang baru 2 rakaat ini, assalamualaikum pula. Lah haji, kepala dinas. Sekondisi. Tidak ngerti dia tentang masalah masbuk. Na'udzubillah. Bukan menceritakan aib orang, saya tidak sebutkan namanya. Maksudnya penting ilmu tentang bagaimana kita bermakmum kalau kita masbuk itu. Nah, ini ilmu, penting ilmu itu. Saking pentingnya itu kita bisa menjadi berkelas karena dengan ilmu itu. Contoh, orang yang mecah batu bulat, batu gajah tuh, Pak. Itu paling gerot sekibik tuh 500 upahnya. Belum tentu kelar 2 hari dia mecahkan batu itu. Pacak sampai 3 hari dia mecahkan batu sebesar-besar meja ini. Itu. Berarti kalau 3 hari 400 itu 150 gajinya sehari mecahkan batu itu. Tapi tukang batu yang bikin rumah sampai tegak payung itu minimal 250 gaji sehari. Jangan-jangan tidak dapat lagi kini sekarang. Gajinya sehari. Tapi yang ngambil batu sebesar pentol korek api 5 menit 5 juta batu ginjal gitu. Jadi urusannya batu galau, tapi beda ilmu, beda penghasilan. Ini urusan batu. Pentingnya ilmu, tapi kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai ada ilmu yang singgah di kita itu tidak bermanfaat. Maka beruntung bagi guru, bagi dosen, dia ngajar, anak-anak tuh tahu ilmu itu dan dia amalkan, mengalir pahalanya bagi guru. Macam mana kami yang tidak guru nih Pak Ustadz, guru galau kita nih, paling tidak guru bagi anak-anak kita. Nah, anak kita pacak makan tangan kanan tuh karena mak baknya, tidak tuh nyusupnya makan model ini. Nah, itu. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Yang kedua, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Memang bingung kita menerjemahkan khusyuk itu. Kalau dikecek tidak ingat apa-apa, khusyuk itu berarti pingsan kita tuh. Kalau dikecek serius, khusyuk itu tidak ada kita yang tidak serius. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman itu. Apa keberuntungannya? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Gitu. Kata khusyuk itu terkandung beberapa makna. Pertama, ad-daro'ah. Artinya mengiba. Khusyuk itu mengiba.
Kita sholat itu ada rukunnya, salah satunya tumak nina. Ngapo tumak nina? Perlu agak sabar. Sampaikan dulu hidung dengan kening di tempat sujud, baru baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Taruh dulu pantat tuh lurus-lurus di tempat duduk. Baru baca rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Andai kata tidak karena hadis, mungkin tidak perlu lagi kita berdoa. Di rabbik firli, duduk di antara tujuh itu sudah cukup doa kita. Tapi kata Rasul, orang yang sudah sholat tidak berdoa itu katanya sombong. Itu. Maka masih perlu kita berdoa. Karena doa rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani itu apalagi yang nak kita minta? Lengkap di situ. Maka kita perlu khusyuk. Di Al-Fatihah itu apa yang kurang? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lurus dalam mencari nafkah, lurus dalam bermasyarakat, lurus dalam membina keluarga, lurus dalam beribadah, lurus galau. Itu yang kita inginkan. Maka menghibah. Yang berikutnya al-inkhifat, merendah. Khusyuk itu artinya merendahkan diri kita kepada Allah. Kita ni tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Yang keempat, azul, tunduk. Yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempatnya itu khusyuk itu as-sukun, tenang. Dalam segala sesuatunya kita tenang. Kegelisahan menyebabkan kita tidak khusyuk. Buru-buru menyebabkan kita tidak khusyuk. Terlepas apapun problem rumah tangga, rasanya tidak ada seberat Asia. Asia itu bini Fir'aun. Itu. Dalam menghadapi suami. Fir'aun itu ngaku dirinya Tuhan. Tapi Asia, kata Al-Quran, itu penghuni surga. Suaminya kafir, bininya taat. Kan pernah saya tanyakan kepada ibu-ibu, ada 4 tipe dalam berumah tangga. Pertama, rumah tangganya Abu Lahab. Abu Lahab kafir, bininya kafir. Yang kedua tipe rumah tangga, Fir'aun. Fir'aunnya kafir, bininya taat. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuhnya yang taat, bininya yang kafir. Yang keempat tipe keluarga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimannya taat, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya taat, bininya taat. Kalau boleh milih, ibu-ibu milih yang mana? Nabi Ibrahim itu bininya 2. Nah, itu kan pilihan ibu-ibu. Jadi saya cuma nanyakan aja tadi. Mohon maaf ibu-ibu. Nah, disepakati tinggal realisasinya aja Pak. Itu. Jalannya lado. Ini. Kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Maka untuk khusyuk ini, kalau berdoa, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku penuhi. Cara mintanya ujibud da'wat tadda'i idza da'an. Aku penuhi permohonan orang yang bermohon. Maka berdoa tidak perlu terburu-buru, jangan terlalu panjang. Tidak segalu Rabbana atina nak di bawah. Kondisi kawan lah lapar, inilah jam 1:30 misalnya siang, orang doa jamuan. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid dunya, gitu kan. Bangai pola ni kelak panjang nih doa. Nah, orang nak makan. Yang ketiga, hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Saya saya sering mengatakan bahwa kita ini kan 3 komponen. Badan ini kemana diajak dia oke.
Diajak puasa jadi. Diajak makan sekenyang-kenyangnya jadi. Tidak ada masalah di badan ini, badan besar, badan kecil, tidak ada penilaian di mata Allah tentang kualitas kulit putih, kulit hitam, tidak ada. Komponen yang kedua namanya ruh. Ruh ini tidak banyak ulah. Karena dia milik Allah wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau bertanya tentang ruh, ruh itu urusanku. Nah ini milik Allah. Kita tidak bisa mengutak-atik tentang ruh. Komponen yang ketiga yang merusak kita, yang jahat itu namanya nafs, jiwa. Sebab Allah yang mengatakan innan nafs la ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada kerusakan. Karena susah kontrol nafs atau jiwanya, maka hadiahnya surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannata. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Ternyata syarat masuk surga itu jiwa yang tenang. Nah, ketidakpuasan ini itu bergantung kepada jiwa. Kadang-kadang memang menyakitkan. Sama-sama tim sukses. Sama-sama berjuang itu. Kawan dapat, awak ida. Nah, itu kan kadang-kadang agak menyakitkan begitu. Itulah permainan jiwa. Padahal apa di belakang itu kita tidak tahu. Tentang banyak kisah yang seperti itu unik dan kadang-kadang ini tidak diekspos orang gitu. Ada ibu-ibu pedagang lontong ya di pinggir-pinggir jalan itu. Nah pas subuh itu baru buka meja, lontong tuh masih dalam panci itu, ditumbur mobil. Ya tumpahlah segala. Tapi pemilik mobil itu bertanggung jawab di Tangerang itu. Saya bertanggung jawab, Bu, katanya. Saya kenal sering makan lontong Ibu. Iyalah Pak, katanya. Kalau saya ganti rugi, nanti saya ke rumah ini, apa namanya nomor telepon saya. Begini aja ke rumah. Ganti aja dagangnya Bu, ganti dengan yang lain. Apa yang nak diganti? Modal dah ada. Ibu butuh berapa? Ibu ini pacak berdagang. Itu. Ya kalau ada modal berapa? Dikasihnya 100 juta modal. Dibuatnya untuk dagang. Sekarang ini menjadi grosir terkenal di Tangerang itu. Dan setiap tahun dia bersedekah, dia ngomong, andai kata beja aku tidak ditumbur mobil, mungkin belum seperti ini aku katanya. Nah ini kondisinya. Itu. Di Amerika juga pernah kejadian. Orang nak melamar kerja, ketika dia masuk kerja tuh, saya mau melamar. Nah kata yang nerima lamaran nih, via email Pak. Kirim lamarannya via email. Email itu apa? Katanya kan. Di mana alamatnya? Enggak Pak, surat elektronik. Elektronik itu apa? Katanya. Tidak usahlah Bapak melamar katanya. Nah tidak ngertinya emailnya. Modalnya cuma berapa ribu, balik itu beli tomat. Ya sudah, tidak ada nasib. Tomat itu dikelilingkannya di kompleknya tuh. Habis tomat itu. Dibelinya cabai. Cabai itu dikelilingkannya. Habis cabai itu. Akhirnya sekarang jadi produsen sayur terbesar di Amerika. Dan dia juga mengenang, andai kata saya ngerti email dulu, saya tidak jadi seperti ini. Nah, ini yang kita tidak tahu betapa rahasia Allah yang kita tidak mengerti tentang itu. Maka kepuasan-kepuasan seperti itu Allah kasih tahu kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi Allah ini yang sia-sia. Rasul pernah menyindir kita dengan lau anna li ibni adam wadiyam min zahabin ahabba ayakuna lahu wadiyan walayyamlam fahu illan turabu wa yatubullahu ala mantaba.
andai anak Adam itu dikasih segunung emas, nyebetannya, giada setia agi. Nak sebuah gunung lagi itu. Kapan dia puas sampai ditimbun di dalam tanah itu, baru dia puas. Itulah sifat manusia itu. Ndak satu, dapat satu, ndak dua. Dapat dua, ndak tiga. Model-model itulah kita nih. Maka beruntung orang yang kaya itu, kata Rasulullah, yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Itulah qanaah. Merasa cukup dengan yang kita terima. Luar biasa kita saat ini. Saya sering juga cerita. Saya balik ke dusun, ada yang nanya, masih kau jualan beras, Jun? Masih, saya bilang. Elo-elo dak beras kamu. Ya, saya bilang yang paling cepat habis itu dalam hitungan hari, kalau panen segini, saya bilang. Itu ngambil hari ini, habis hari itu itulah. Ngapo? Ya menelo-elo katanya, kami nak mesan. Aku terkejut balik ke dusun, orang dusun beli beras. Lah, kamu tidak beladang lagi. Biasanya beladang. Lah, kemana tidak beladang lagi? Sawit galuh, kata orang. Lah sawit galuh. Lah beli beras orang dusun. Nah, artinya apa? Walaupun tidak ada tempat lagi kita bertanam padi, tapi tidak ada membuat kita kurang makan. Itu. Merasa cukup dengan apa yang ada ini, menjadikan diri kita kaya, diri kita tenang, diri kita nyaman, diri kita fokus dalam ibadah, dan diri kita juga merasa tidak sombong atas apa yang kita miliki, sebab semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpuasan seperti ini pengaruhnya setan itulah. Pengaruhnya hawa nafsu inilah. Bab mengsulit mengendalikan hawa nafsu itu. Kadang-kadang dengan kondisi sosial media seperti ini, kadang-kadang terbawa arus itu. Maka saya pesankan dalam satu quote, jangan mudah mengeser sesuatu. Sebab yang kita pikirkan, yang kita kira, yang kita bayangkan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu yang kadang-kadang. Nah, ini setelah itu nanti diusut, nah masalahnya dengan kita itu. Saya juga mengingatkan, tidak usah kita ngejek-ngejek orang, siapapun orang itu. Bab bisa jadi suatu saat orang tersebut sangat kita butuhkan, dan pada saat itulah ejekan kita itu menyakiti hati kita sendiri. Jenggot awak orang Bengkulu idak nyalon di Bengkulu celentang jadi lanang nih. Nah, kita di eselon 3, jangan karena eselon 2 benyap-nyap, eselon 3 kita tuh. Macam mana? Macam sakit kita tuh, sakit dewe. Padahal dia tidak tahu kita aja. Kenapa? Tidak usah kita menghina orang karena tidak ada manfaatnya bagi kita dan bagi orang lain. La yashar qaumum min qaumin. Jangan suatu kaum menjelekkan kaum yang lain. Yang keempat, doa yang tidak didengar. Puas kita meminta, doa kita jangankan diijabah, didengar aja tidak. Ada hadis Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin ya anfa'in tadi itu. Apa sebab doa kita tidak diijabah? Pertama, mungkin faktor makanan. Yang kedua, mungkin faktor keadaan. Lah sakit, parah sakit, ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Kemarin waktu sehat kemana? Waktu susah baru doa, ya Allah, tolong hamba ya Allah. Waktu senang di mana? Itu. Maka doa ini senang susah kita bermohon. Bukan panjang pendeknya, tapi kita bermohon. Kita tidak mau doa kita ini tidak diijabah. Walaupun
kita tidak berdoa, tetap Allah kasih kepada kita. Ngapir kita seumur hidup, 4 hal ini tetap Allah kasih. Pertama, rezeki. Tidak puasa galau kita nih, walaupun Islam. Apalagi yang non Muslim, idaknya ngejo puasa. Kita bebel aliran. Tapi rezekinya tetap Allah kasih. Kita yang 5 waktu di masjid terus tuh, segonin perasaan kita nyari rezeki. Yang dia Islam tapi tidak pernah ke masjid, why? Cair hujan rezekinya. Bangun ini, bangun itu, ganti ini, ganti itu, cacam, kata gitu. Ngapa model ini Tuhan? Tidak salah kasih kau. Kata gitu kan. Tidak ada yang salah kasih. Yang kedua, Allah tidak cabut sehatnya. Orang yang tidak puasa tidak ada putus pinggangnya. Itu. Orang yang tidak sholat ke masjid itu ada patah ketingnya. Tetapnya sehat. Nah, kenapa orang sakit Pak Ustaz? Kata Ustadz Danu, sebagian besar penyakit itu pengaruhnya dari hati. Karena merasa sakit hati, pusing pala. Pusing pala inilah idar nyebarnya. Nyebar ke pinggang jadi ginjal. Nyebar ke kaki jadi asam urat. Nyenak ke hati jadi asam lambung. Pergi ke tungku dia jadi vertigo. Karena faktor itu tadi. Karena kita pusing, tidak lemah hati, sakit hati dan sebagainya, menyebabkan tidak terkontrol makan atau tidak tepat waktu makan, tidak teratur makan, itu yang menyebabkan kita sakit. Nah, selebihnya tinggal kita. Maka kita bersyukur Allah kasih sehat. Yang ketiga, orang yang kafir tidak pernah Allah tampakkan aibnya di muka bumi. Kita yang di masjid ini, kalau Allah buka aib kita, tidak berani kita ke masjid ini. Kita tidak tahu. Tapi Allah tutup aibnya. Termasuk orang yang kafir. Yang keempat, sekafir-kafir pun dia, tidak ada Allah kasih azabnya di dunia ini. Allah tunda azab itu kelak di akhirat. Jadi makanya kita tidak pernah melihat ada, kecuali ada hal tertentu. Misalnya, Bekasi kemarin terendam. Faktornya banjir dari Bogor. Kenapa? Ada beberapa tempat yang memang harusnya terpelihara, dibangun tempat wisata, dihancurkan lagi. Itu tuh. Sama dengan kita nih. Kalau kita terbang di atas nih, di mana ada lagi gunung-gunung yang tidak botak lah, sudah kuning-kuning galau. Apalagi kalau kita terbang di atas Bangka Belitung. Danau kecil galau. Bekas orang menggali timah. Gitu. Nah begitu sekarang kita hujan setengah jam aja, cepat nian air tuh naik. Ngapa? Tidak ada tempat dia terhambat. Kalau dulu batang-batang besar, dia turun dulu ke daun, daun kirim ke ranting, ranting ke dahan, dahan ke batang, batang ke akar. Nah, dari akar ini sudah terserap juga dengan daun-daun yang kering. Pelan dia, hujan sehari baru naik. 1/4 meter, baru semalam naik, dia semeter sehari semalam. Nah, sekarang kita tidak tahu hujan di hulu, kita di sini yang banjir. Karena tidak ada lagi tempat nyeram. Ini akibat dari kita. Kalau azab-azabnya terkait dengan dosa kita, tidak ada Allah kasih di muka bumi Allah ini. Sebelum kita lanjut, ada doa, ada pertanyaan? Batas ini? Iya. Yang terakhir tadi kan doa yang tidak. Tapi beberapa ustaz mengatakan tidak ada doa yang tidak dikabul. Jadi bagaimana? Ada kontradiksi. Ya. Tidak seluruh doa kita itu dikabulkan. Tidak seluruh itu. Nah, kenapa kita merasa dikabulkan? Karena itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada catatan di Lauhul Mahfuz yang itu setiap tahun Allah perbaharui ketika malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang berikutnya,
Man jadda wa jadda. Pepatah Arabnya, bukan hadis nih. Siapa yang berusaha, pasti Allah kabulkan. Bewarung, tidak cocok caknya bewarung nih. Dia putar, berkebun. Tanam tanaman muda. Pecinya setengah hektar tuh, 2 peris tanamnya bayam cabut. 2 peris kangkung. Yang 2 peris lagi sawi. Kangkung panen, bayam tinggal nunggu. Bayam panen, kangkung tinggal siap. Sawi tinggal siap. Jadi tiap hari dia panen. Yang model ini kalau dia bisa jual 100 kebat aja di terminal ini, tinggal ngasih, ini 100 kebat. Tinggal 100 ribu. Manen itu kan tidak sampai 2 jam itu tuh. Nah ini bukan semata-mata karena doa kita, karena janji Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Abu Bakar, Umar kalau tidak salah, Abu Bakar, Umar kalau tidak salah. Dia subuh nengok kawannya masih berdoa. Pas dia sembahyang duha masih berdoa. Dicuil Umar. Oi, minta apa? Minta rezeki katanya. Tuhan tidak menurunkan hujan emas dari langit. Berusaha, tidak selesai ngangkat tangan bani. Keluar dari masjid ini dari subuh tadi berdoa. Nah artinya bang, ada ikhtiar yang harus kita usahakan. Nah terlepas kita berdoa atau tidak, ketika itu sesuai dengan usaha kita, tentang hasilnya kita tidak tahu. Ada sekali kita bersawah mungkin tidak dan bisa ngetam karena tidak pas waktunya. Padahal tidak ada doanya ngomong ya Allah jadikanlah padi ini hampo kali. Tidak ada. Pasti ya Allah mudah-mudahan panen tahu-tahu untuk benih aja tidak pacak balik lagi. Seperti itu. Jadi doa kita ini bukan karena doa kita dikasih, tapi memang kasih sayang Allah memberi kepada kita. Ada lagi? Waktu masih panjang? Iya Pak. Silakan masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan Ustaz. Kalau misalnya kita bangga pada diri kita gitu Ustaz. Bangga dan disenangi orang gitu. Dan dilulu orang kayak gitu. Apa beda dengan ria Ustaz? Ya. Jadi bangga dengan diri sendiri dan orang juga suka dengan kita gitu. Itu termasuk ria atau tidak itu? Ya. Ada ria, ada sum'ah. Ria ini menceritakan amalan kita. Itu. Alhamdulillah. Tenang hati ini. Ngapa kita? Tahajud malam tadi. Aku tidak tenang kalau tidak tahajud. Itu ria. Tidak tahu aku yang mana. Sebabak ini rasulku itu semennya dari aku galonnya. Aku kecekkan ya. Pokoknya ini aku wakaf aku. Sebabak ini. Aku masih ingat nih waktu itu panitia. Nah, jangan yang lain silakan. Pokoknya sebabak ini. Itu ria. Nah, kata Pak Ketua, kita butuh macam mana pembangunan masjid ini untuk kita tingkatkan. Jadi di bawah ini nanti Taman Pendidikan Al-Quran yang dijadikan yayasan, bisa jadi sampai kelas SD, SMP nanti, masjid di atas. Butuh kira-kira 5 miliar. Berapapun sumbangan Bapak, kami tampung lah Pak ya. Itu tuh. Orang nyumbang 100, 200 nyumbang 100 juta. Itu. Tidak tahu hamba Allah 100 juta. Begitu selesai hamba Allah nyuil. Tahu tak kira-kira? Terbayang tak siapa hamba Allah? Tidak, kita. Nah itu riya. Nah ada lagi sum'ah. Sum'ah itu menampakkan keahlian. Misalnya kalau semayang sendiri inna a'tayna wal asri. Tapi kalau ngimam Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oh, lagunya bukan main. Semua yang dari ina'ataina. Itu sum'ah. Pengen dipuji, pengen dilihat. Tapi orang memuji kita ngaji. Caca, alangkah elok kau ngaji. Di mana belajar? Kata kawan bertahun-tahun inilah rusak pulau suara. Kalau kita dengar Ustadz, siapa yang betul nih? Akil. Kalau dia ngaji pakai sound system ini, sistem masjid ini, itu kalau kita tidak nengok dia ngaji, kita kira dia tuh muammar. Saking bagusnya suaranya tuh. Sama kayak tahwim tuh. Kalau ngaji, cengkoknya pasti kayak muammar. Kita dengar orang ngaji cak itu, caca malang kelo suara kau ngaji, alang kepacak kau ngaji itu. Kita muji dia tidak minta dipuji, itu apa-apa. Tapi macam mana kalau kau ngaji tadi? Elok tak? Elok kata orang. Itu minta dipuji namanya itu. Lain lagi cerita. Tapi kalau orang dia tidak minta dipuji, orang memuji karena memang dia bagus seperti itu. Nah itu tidak ada. Yang jangan sampai kita itu muncul ria, muncul sum'ahnya, muncul ingin dipuji. Nah itu. Kita sedekah aja. Kita sholat malam aja. Kan sedang saya katakan itu. Jam 3 malam celenting kata WhatsApp kita. Ayah pola ini. Takut kita kabar buruk dari keluarga. Tahu-tahu orang ngabarkan, alhamdulillah selesai tahajud. Nak ngapa pula dikabarkan lewat WA. Tahajud lah situ. Yang model itu jangan gitu. Nah ini kita puasa Senin Kamis. Berbuka tuh kita pakai live. Ya Allah, meskipun dengan air putih, alhamdulillah sampai juga puasa Senin hari ini. Berkah ya Allah minum air putih itu. Nah, nak ngapo pula kita berbuka pakai live siaran langsung yang mulai itu. Tidak ada manfaatnya tentang yang demikian. Itu kira-kira. Masih ada? Ya, bentar. Ya, bentar. Bagaimana kalau itu untuk tanya jawab ditambah masalah supaya suasana hidup. Yang kedua, artinya kan materi kan sudah 1 minggu lebih, sudah banyak bahan pertanyaan. Yang ketiga, yang belum sempat bertanya, silakan buat pertanyaan nanti kira-kira pertanyakan pada minggu yang akan datang. Nah, Ustaz Junaidi hari ini ada yang belum sempat bertanya. Nah, untuk minggu depan itu bisa bertanya. Iya. Terhadap itu. Jadi suasana hidup. Ya. Nah, itu usul saja. Ya. Terima kasih. Makasih Wan, itu usul. Jadi waktu tanya jawab ini diperpanjang. Kemudian Pak Ketua barusan ngomong tidak dibatasi bertanya nih itu. Aku aja membatasi karena nggak isrok tadi itu kan, jadi tidak dibatasi pertanyaan atau ceramahnya jadilah setengah jam, sisanya berikutnya pertanyaan. Kemudian ini kepada jamaah, tidak mesti dengan ustadz yang bersangkutan. Kita tidak tahu apa yang ditanya kini kan, ya ditanya minggu depan atau mungkin pas saat ini, nah itu yang tidak aku tanya. Minggu depan ditanya kepada ustadz yang usul yang bagus itu dari kini. Ya, silakan. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini sudah klasik, tapi tetap menjadi perhatian bagi bagi saya. Itu hubungan antara doa dan takdir. Ya. Bisa mengukur di antara kedua balik. Doa, takdir, doa dan takdir. Kadang-kadang sebagai ilustrasi misalnya kita mohon sehat dan sebagai rohani. Yang dikabulkan sakit. Atau sebaliknya. Iya. Jadi karena tetap dan memang kita sakit. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara doa dan takdir? Iya. Apakah bisa saling mempengaruhi atau? Enggak begitulah sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih. Salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa yang bisa merubah takdir itu cuma doa. Itu sahih hadisnya. Yang bisa merubah takdir itu doa. Misal ada cewek
berangkat umroh. Berangkat hari ini tanggal 9. Berangkat tanggal 10. Tanggal 12 durasinya sampai ke Mekah. Dia ini ke Mekah dulu misalnya, kelaknya ke Medina. Dia dalam perjalanan saat sholat jamak kasar, dia udah, ya Rob, durasi aku tanggal 12. Tunda ya Allah, supaya aku dipacak umroh maksimal. Ya Allah. Atas izin Allah, tanggal 12 itu belum dia. Kemudian tawaf, sa'i tahalul. Lita sudah tawaf sa'i tahalul tuh. Begitu kelitaan, sholat habis, selesai jam 2 malam misalnya tuh. Kelitaannya, begitu bangun subuh, apokato, lah berdarah galau. Artinya kan doanya dikabulkan. Itu. Yang berikutnya, kita perlu juga merubah takdir itu dengan usaha. Itu seperti innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Mutawibnya ngomong, ibu-ibu kalau di Indonesia kalau minumnya pakai es terus lah. Enggak Pak Ustaz, kami tidak berani lah tua-tua minum es ini. Kalau begitu, ketika ibu masuk ke masjid nak nyari air zam-zam, jangan sembarang ambil ya. Cari yang tulisannya not col. Yang ada tulisan biru not col itu tanpa es. Jadi ibu kalau tidak pakai yang galon not col, itu pakai es semua. Nanti ibu cepat batuk. Idaknya ngijaunya, pokoknya minum azam zam-zam. Belum 2 hari, cekok batuk. Nah kalau model ini doanya tidak bisa dikabulkan lagi, nyolah batuk. Gitu. Nah ini makanya lain yang kita doakan, ya Allah aku minta sehat. Padahal diomong tadi kalau tidak biasa minum es, cari yang zam-zam yang nocol, nya tidak hijau itu, nya tidak ngerti, kan? Nya masih minum yang nocol, tahu minum es, awak tidak terbiasa minum es, misalnya kan? Dan itu doanya kan minta sehat, jangan sampai batuk dan sebagainya. Nah ini, jadi memang ada hadis bahwa yang bisa merubah takdir itu doa. Dan ada satu ilmu yang dikasih oleh guru saya kepada saya tentang macam mana Allah menetapkan takdir sesuai dengan janji Allah. Dia cerita begini, kita ditakdirkan ditumbur mobil. Itu. Kalau kita ini tidak beriman, lalu jam 12 belum balik, jam 1 itu balik teler. Nah, berjalan di tengah. Orang lagi sepi-sepi model ini, sopir agak tekantuk-kantuk, celentong ditumbur mobil. Kenapa kitanya tidak beriman? Tapi kalau orang beriman, jam 12 nyola nyenyak tidur. Jam 1 dia bermimpi. Nah, kata guru saya dulu, di tengah jalan tuh malaikat bertemu. Kemana kau? Ngangkat doa Fulan bin Fulan, minta dia selamat. Kau turun ngapo? Nak nurunkan takdir si anu. Malam ini dia ditakdirkan ditumbur mobil. Karena dia sedang tidur itu, maka Allah jatuhkan takdir itu lewat mimpi. Pas dia bermimpi, terkejut. Ngapo kata bini, ngapo? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ngapo ya, ngapo? Mimpi ditumbur mobil. La haula kata bininya, beludah ke kiri. Nah, kalau mimpi buruk tuh, auzubillah minasyaitonirrajim, beludah ke kiri. Jangan, jangan. Ludah angin baik. Itu sunnahnya. Nah, takdirnya tetap sampai, tapi Allah jatuhkan lewat lain. Tinggal macam mana lagi kita. Jadi Allah bisa merubah takdir lewat doa kita. Dan ketika itu tidak terkabul, ada yang salah dari cara kita. Seperti yang saya katakan tadi, lebih ngomong, jangan minum zam-zam yang
pakai es. Yang tidak pakai es itulah tulisannya nocol misalnya. Ini tidak ngijau gitu kan itu. Masih juga minum batuk dia. Akhirnya demam ya, bukan berarti doanya tidak dikabul karena kita menentang dari kondisi fisik kita. Saya pikir cukup ya. Nanti insya Allah kita pendekkan ceramahnya, panjangkan durasi tanya jawabnya. Kadang-kadang kita suruh bertanya, orang tidak bertanya kan. Gitu aja. Itu pula penyakitnya.